Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simulasi produk sistem informasi pariwisata halal luaran wajib penelitian Profesor Surya Afnarius bersama mahasiswa Widya Wulandari, jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Simulasi ini dilakukan oleh mahasiswa jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Aplikasi ini menggunakan database MySQL versi 8 yang sudah dilengkapi dengan fungsi spasial. Tools yang digunakan pada aplikasi ini ialah SAMPP yang berguna sebagai local server, dan yang kedua MySQL 8 yang berguna sebagai database untuk tempat penyimpanan data. Selanjutnya aplikasi SIG Kuliner itu sendiri. Pertama, kita akan menginstalasi SAMPP. Download terlebih dahulu installer pada situs resmi yang telah disediakan, yaitu apacefriends.org. Selanjutnya, instalasi MySQL 8. Sebelum menginstal MySQL 8, terlebih dahulu kita ganti nama folder MySQL dengan MySQL lama, lalu buat folder baru dengan nama MySQL, lalu run MySQL installer community 8.0 yang telah di-download pada situs resmi. Selanjutnya akan tampil license agreement, lalu setujui untuk menerima license tersebut. Selanjutnya pilih setup type, pilih custom, lalu next, dan kemudian pilih directory untuk menyimpan MySQL tadi, lalu klik next, dan selanjutnya klik yes pada warning tersebut. Selanjutnya tunggu proses instalasi hingga selesai. Ketika sudah selesai, klik next, lalu pilih standalone MySQL server, lalu next. Sesuaikan port untuk MySQL, lalu next, dan pilih use strong password untuk enkripsi authentication-nya, lalu next. Buat password untuk MySQL, lalu next. Setelah itu next untuk halaman berikut, lalu tunggu proses yang sedang berlangsung hingga selesai. Setelah selesai, klik next. Jika instalasi sudah komplit, klik finish. Lalu pengerjaan konfigurasi MySQL versi 8 dengan membuka file config.inj.php pada folder SAMPP, lalu ubah auth type dari file tersebut menjadi HTTP, lalu ubah kontrol user dan kontrol passwordnya menjadi user dan password yang sudah kita tentukan tadi. Selanjutnya running SAMPP, lalu running Apache, lalu untuk konfigurasi selanjutnya buka shell SAMPP pada kontrol panelnya, lalu keluar seperti tampilan berikut. Inputkan MySQL strip u root strip p untuk inputkan username dan password MySQL kita. Setelah itu inputkan query untuk login untuk menyesuaikan MySQL ini. Selanjutnya kita akan mengimport database kuliner khas Bukit Tinggi. Kita buka dulu PHP MyAdmin. Setelah itu buat database baru dengan nama tourism_spkt2, lalu klik create, lalu pilih menu import. Setelah itu pilih file yang akan diimport dengan ekstensi .sql ataupun ekstensi zip. Setelah terpilih, klik open, lalu klik go. Setelah selesai pengimportan database tadi,
Selanjutnya kita instalasi aplikasi tugas akhir kuliner khas Bukit Tinggi versi MySQL 8.0. Ekstrak atau letakkan folder program tersebut pada direktori sampipi dalam folder htdocs. Sesuaikan namanya dengan program. Setelah itu akan muncul tampilan berikut ketika menginputkan localhost /tourism_bkt2/kuliner_bkt pada tab URL browser kita. Terdapat berbagai fitur pada aplikasi ini. Yang pertama adalah fitur populer kulineri yang menampilkan kuliner populer yang terdapat pada kota Bukit Tinggi. Pada fitur ini, ketika ditekan gambar tersebut, maka akan tampil list tempat kuliner yang menyediakan kuliner yang terpampang tersebut. Berikut tampilannya. Selanjutnya ada fitur untuk current position, yaitu menentukan posisi saat ini dari user pada map. Selanjutnya fitur atau dengan menekan tombol manual position, maka user bisa menentukan posisi manual yang diinginkan. Klik pada peta, lalu akan tampil lat long dari posisi yang dipilih. Selanjutnya, user juga dapat menampilkan legenda pada map. Dan selanjutnya, fitur list culinary place, yaitu menampilkan tempat kuliner dalam bentuk list. Di sini terdapat 47 data tempat kuliner yang masing-masingnya bisa kita lihat detail informasinya dengan mengklik tombol info, lalu akan keluar info window pada marker yang ada pada map tersebut. Di sini akan keluar identitas dari tempat kuliner, lalu juga akan tampil kuliner yang terdapat pada tempat kuliner beserta harganya. Selanjutnya, dengan menekan tombol root pada info window tersebut, maka akan tampil rute jalan kaki dari posisi user menuju tempat kuliner yang dipilih tadi. Selanjutnya, pengguna juga dapat melihat detail informasi dari tempat kuliner. Berikut halaman detail informasinya. Di sini bisa dilihat informasi dari tempat kuliner dan juga review dari visitor tempat kuliner tersebut beserta foto dari tempat kuliner tersebut. Selanjutnya, pengguna juga dapat mencari objek lain yang berada di sekitar tempat kuliner dengan cara user memilih salah satu objek yang tertera, selanjutnya menentukan radius yang diinginkan, maka akan tampil objek yang berada di sekitar tempat kuliner. Pada objek yang ditampilkan ini, objek sekitar yang ditampilkan ini, kita bisa melihat info dari objek tersebut. Lalu kita juga bisa melihat rute dari titik tempat kuliner menuju titik objek selanjutnya.
itu akan ditampilkan pada map. Selanjutnya, posisi dari objek sekitar yang telah dipilih tadi, dan juga bisa menampilkan rute dari angkot yang menuju atau melewati tempat kuliner tersebut. Dengan memilih salah satu angkot yang tertera, maka pengguna dapat melihat rute angkotnya dan titik turun dari rute angkot menuju tempat objek sekitar tersebut. Selanjutnya, fitur melihat rute angkot pada tempat kuliner yang bisa diakses oleh angkot. Maka akan muncul list angkot yang dapat mengakses menuju tempat kuliner yang dipilih oleh user. Ketika dipilih salah satunya, maka akan tampil rute serta titik turun dari angkot tersebut. Selanjutnya, fitur culinary place around you, yaitu pencarian berdasarkan tempat kuliner yang berada di sekitar pengguna. Dengan menekan menu tadi, lalu menentukan radius yang diinginkan oleh pengguna, maka akan tampil list dari tempat kuliner yang ada. Selanjutnya, pencarian berdasarkan nama. Fitur ini digunakan untuk pencarian tempat kuliner berdasarkan namanya dengan menginputkan nama atau inisial dari tempat makan tersebut. Klik search, maka akan tampil daftar dari tempat kuliner yang bernama atau memiliki inisial yang serupa. Selanjutnya, pencarian tempat kuliner berdasarkan penyediaan kuliner pada tempat kuliner tersebut dengan memilih salah satu atau beberapa dari pilihan kuliner yang ada, lalu tekan tombol search, maka akan tampil tempat kuliner yang menyediakan kuliner yang dipilih tadi. Selanjutnya, pencarian berdasarkan fasilitas yang diinginkan oleh pengguna. Pilih salah satu fasilitas yang ada, lalu tekan tombol search, maka akan tampil tempat kuliner yang memiliki fasilitas yang telah dipilih tadi. Selanjutnya, pencarian berdasarkan jumlah dari kapasitas tempat kuliner. Dengan menentukan pilihan dari rentang yang ada, pengguna dapat melihat tempat atau daftar tempat kuliner yang memiliki kapasitas yang sudah ditentukan pengguna. Selanjutnya, pencarian tempat kuliner berdasarkan harga kulinernya. Dengan memilih rentang yang sudah ada, maka akan ditampilkan list tempat kuliner yang memiliki kuliner berdasarkan harga yang telah ditentukan oleh pengguna tadi.